Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya al-hadits tsamin wal 20, hadis yang ke-28, la yaqta'ul muhrim, tidak boleh memotong orang yang muhrim itu dhufrahu, kukunya, kuku kaki maupun kuku tangan. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala humiltu, aku dibawa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu, sementara kutu-kutu yatanatharu, menetes-netes ala wajhi, pada wajahku. Ini kondisi zaman dulu ya. Masih belum ada padi tok dan sebagainya. Nah, banyak orang yang, atau kadang-kadang ada orang yang berpenyakit kutu sampai kutunya netes-netes, Masya Allah. Faqala, maka Nabi mengatakan, ma kuntu aral wajah, tidaklah aku mengira penyakit itu balagha bika, sampai kepada dirimu, ma ara, seperti apa yang kulihat. Tajidu syatan, apakah kamu mendapati kambing? Maksudnya apa ini? Orang ihram kan tidak boleh gundul, tapi karena dia terpaksa gundul karena banyaknya kutu tadi, dia harus membayar dam, yaitu apa? Ini menyembelih kambing ini, membayar fidyah, menyembelih kambing. Qultu la, saya mengatakan tidak, enggak punya kambing, atau tidak punya duit untuk beli kambing. Qala, Nabi mengatakan, fasum, maka puasalah thalathata ayyamin, 3 hari, au at'im, atau berilah makan sittata masakin, 6 orang miskin, likulli miskinin, untuk masing-masing satu orang miskin, nisfu sa'in, separuh sa'. 1 sa' itu 2,5 kilo atau 3 kilo, berarti separuhnya adalah ya separuhnya itu. Nah, kalau kita ambil 3 kilo berarti 1,5 kilo. Muttafaqun alaih. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia yang pertama untuk sembelih kambing. Ini bukan berarti urutannya harus begitu, tidak ya. Ini Nabi hanya memilihkan yang lebih utama. Kan fidyahnya kan suruh milih 3 tuh. Boleh menyembelih kambing, boleh puasa 3 hari, boleh juga memberi makan 6 orang miskin. Nah, yang paling utama yang mana? Menyembelih kambing. Kenapa? Yang paling mahal itu kambing 2 juta ya, 1 dinar. Sementara ngasih makan 6 orang miskin 10 ribuan dapat ya, 10 ribu kali kalau makan nasi ya, tapi kalau di sini kan beras nisfu sa' ya. Berarti beras 1,5 kilo dikali 6 ya. Artinya lebih murah ya. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya ini pilihan, bukan wajib urut? Dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 196. Faman kana minkum maridha, barang siapa yang sakit, au bihi adzam min ra'sih, atau ada gangguan pada kepalanya, seperti tadi Ka'b bin Ujrah, fa fidyah, maka membayar fidyah, min siyamin, boleh puasa, au shadaqatin, boleh sedekah kepada orang miskin, au nusuk, atau ibadah menyembelih. Nah, di sini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya berapa, kemudian sedekahnya apa, nusuknya berupa apa, tapi dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Karena itulah para ulama mengatakan as-sunnatu bayanun lil Quran. Hadis Nabi itu merupakan penjelasan untuk Quran. Karena itu tidak mungkin dipisahkan antara Quran dengan sunnah. Kelompok-kelompok yang ingkarus sunnah, mengingkari sunnah, maunya pakai Quran saja, mereka akan bingung menerapkan ayat ini ya. Puasanya berapa hari? Nggak ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka puasa 1 hari, menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus 3 hari. Sedekah, apa ini yang diberikan? Nah, ternyata sudah ditetapkan kepada 6 miskin, masing-masing dapat setengah sa'. Nusuknya sudah dijelaskan juga, yaitu kambing. Sehingga tidak sah kalau hanya nusuk, yaitu menyembelih ayam. Nah, nggak bisa. Baik, adapun yang berkaitan dengan ijma' adalah tentang kuku tadi. Qala Ibnul Mundhir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama ijma' ala anna man ahrama qabla al-miqat, bahwasanya orang yang ihram sebelum masuk miqat, annahu muhrim, bahwasanya dia adalah ihram. Jadi ihramnya sah, meskipun lebih utama ihramnya dimulai dari miqat ya. Jadi sebelum masuk miqat sudah pakai baju ihram, kemudian sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau umratan. Baru setelah mengucapkan itu melewati miqat. Ini sudah sah ya, meskipun lebih utama apa? Masuk miqat dulu baru kemudian ihram. Wa ajma'u, dan mereka juga ijma' ala anna al-ightisal, bahwasanya mandi lil ihram, untuk ihram, mandi sebelum ihram, ghairu wajibin, tidaklah wajib, wa faradal Hasan wa Atha, tetapi bersendiri Hasan dan Atha mewajibkan mandi untuk ihram. Nah, ini contoh-contoh ya, bahwasanya tidak semua pendapat yang berbeda itu dianggap.
Ini pendapat meskipun dua orang, Hasan dan Atha. Mereka ulama-ulama besar. Tetapi ketika mereka pendapatnya dinilai oleh ulama-ulama ijma' sebagai pendapat yang syadz, maka seolah-olah pendapat itu tidak ada, sehingga di sini ijma' tetap ijma'. Tidak rusak gara-gara ada dua pendapat yang nyeleneh yang menyelisih ijma' tersebut. Yang ketiga, wa ijma'u ulama sepakat ala anal muhrim, bahwasanya orang muhrim, orang yang ihram, mamnu, terlarang min akhdhi alfari, dari memotong kuku-kukunya. Ini yang berkaitan dengan babnya tadi. Kita lanjutkan hadis 29, al-hadits tasi wal 20, jazaa'u saydil hurum, balasan dari memburu buruan haram, buruan tanah haram. Al-haram atau al-hurum ya. Ini kalau dibaca al-haram itu maksudnya adalah tanah haram. Kalau dibaca al-hurum ya berarti orang-orang ihram. Jaza'u, balasan, soidi, buruannya, al-hurum, orang-orang yang ihram, atau al-haram, tanah haram. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dabu'u, hiena itu, soidun, adalah buruan. Fakulha, maka makanlah dia. Wa fiha, dan pada hiena itu, kabsun, ada kambing gibas. Yaitu kalau diburu maka hukumannya adalah menyembelih kambing gibas. Musinnun, yang sudah usia musinnah, yaitu usia 1 tahun sempurna. Ada juga yang mengatakan usia 2 tahun sempurna. Tapi yang paling tepat adalah musinnun itu yang sudah powel giginya ya. Jadi 2 gigi depannya sudah runtuh, kemudian berganti dengan gigi yang lain. Nah, itu biasanya 1 tahun atau 2 tahun, dilihat kondisi kambing tersebut. Idza asabaha, apabila memburunya al-muhrim, orang yang ihram. Rawahul Baihaqi wa sahahahu al-Baghawi wa ghairuhu. Jadi orang ihram ada 2 aturan. Aturan pertama, boleh berburu apabila buruan-buruan itu buruan laut. Misalnya mancing ikan ya. Zaman dulu kan para sahabat dari Madinah menuju Mekah, perjalanan kan sangat jauh, 9 hari atau 7 hari ya. Nah, kalau mereka melewati tepi laut, kemudian mereka sambil berjalan melewati tepi laut sambil mancing ya, dalam kondisi ihram, nggak ada masalah, karena buruan adalah buruan laut. Aturan yang kedua, buruan darat tidak boleh diburu oleh orang-orang yang ihram. Kalau ada yang nekat berburu ya, mungkin karena nggak tahu hukum, nah maka ada balasannya. Balasannya adalah apa? Dia menyembelih kambing yang kambing gibas di sini ya. Kalau yang diburu adalah hiena, maka kambing gibas yang sebagai gantinya. Nanti dihadiahkan kepada orang-orang miskin di tanah haram. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhabu', pada binatang hiena kalau diburu oleh orang yang ihram, maka balasannya adalah kabsun, seekor kambing gibas jantan. Kambing gibas jantan itu kayak apa sih? Kambing terbagi 2 ya. Ada kambing domba yang banyak bulunya itu, ada kambing biasa yang kita sebut kambing Jawa itu. Nah, kambing gibas ini termasuk kambing domba yang bulunya banyak. Dan gibas itu yang jantan. Karena kalau betina namanya bukan kabas, namanya adalah na'jah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Daud alaihissalatu wassalam, inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Na'jah itu adalah apa? Kambing betina dari kalangan domba. Baik, kembali ke sini. Wa fi dhabi, adapun pada kijang, kalau diburu oleh orang yang ihram, maka balasannya adalah syatun, seekor kambing. Ini kambing biasa ya. Wa fil arnab, dan dalam masalah arnab yaitu kelinci, anakun, balasannya adalah anak. Wa fil yarbu, pada binatang yarbu, cirboa, itu balasannya adalah jafrah ya, jafrah. Ini sudah disebutkan dalam terjemah, dibaca sendiri-sendiri saja ya, karena sudah ada penjelasannya di situ. Rawahul Baihaqi qala Abdul Haq rawahu thiqat al-athbat an Umar min qawlih. Jadi ini hanya perkataan Sayyidina Umar, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun hadis ini dikatakan sebagai qala Rasulullah, sabda Rasul, ini bukan riwayat yang sahih. Wal anaku, adapun anak itu adalah al-untha min auladil ma'zi wal ghanami min hinil wiladah ila tamamil haul. Ini penjelasan tentang anak itu apa? Sudah saya terjemahkan,
Itu tidak perlu kita bahas lagi, saya kira sudah jelas ya. Demikian juga jafrah itu adalah al-untha min auladil ma'zi idza balagat arba'atan wal yarbu hayawanun ala hayatil jardi. Di situ tertulis al-jardi, ini mestinya jardi pakai dzal ya. Yarbu, jerbua itu adalah hayawanun, satu hewan, ala hayatil jardi, yang bentuknya mirip dengan tikus as-saghir, yang kecil. Bedanya dengan tikus apa? Walahu dzanabun tawil. Dia memiliki dzanab, nannya di fathah ya. Memiliki ekor yang panjang. Kayak tikus berarti ya. Tapi bedanya wa huwa qasirul yadain, tangannya pendek, tawilur rijlain, kakinya panjang. Nah, tikus kan tidak begitu kan? Nah, maka ini bedanya dengan tikus. Ya, bentuknya mirip tikus. Kalau kita sering melihat tikus mungkin akan merasa jijik dengan jerbua ini ya. Tapi jerbua ini adalah termasuk hewan yang halal, sehingga ketika diburu oleh seseorang yang ihram, maka dia harus diganti dengan jafrah. Jadi semua ini maksudnya adalah binatang-binatang yang biasanya diburu ya, baik itu hiena maupun itu kijang maupun itu arnab maupun itu yarbu ya. Maka yarbu ini hukumnya tidak seperti tikus, tapi hukumnya seperti tupai ya. Tupai kan juga mirip-mirip kan, tapi tupai itu halal menurut pendapat yang mu'tamad. Inilah yang dimaksud oleh ya, Sayyidina Umar dalam perkataan beliau ini. Qala Ibnul Mundhir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat, anna fi hamamil haram, bahwasanya pada hamam itu merpati, al-haram, tanah haram, syatan, ada seekor kambing kalau diburu ya, gantinya seekor kambing. Wa faradan Nu'man, bersendiri Imam Nu'man ini nama lain dari Abu Hanifah, namanya adalah Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu. Faqala, maka Abu Hanifah mengatakan fihi qimatuhu, itu diganti dengan nilainya, harganya ya. Harganya merpati berapa? Harganya 1 juta, berarti bayar 1 juta. Harganya 100.000 ya ganti 100.000, sedekahkan kepada orang-orang miskin. Nah, ini menyelisih ijma ya. Ijma mengatakan merpati diganti dengan kambing, sudah pakai ijma saja. Meskipun kalau pakai nalar ya nggak cocok ya. Kambing itu gede, merpati itu kecil. Kalau sudah ijma sudah, nggak usah neko-neko lagi ya. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.